Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan desain grafis. Jadi ini adalah pertemuan kita yang keempat, sehingga kalau dihitung kita masih ada kekurangan satu kali pertemuan. Harusnya kita sudah masuk minggu kelima, otomatis kita harusnya sudah masuk juga ke pertemuan kelima seperti itu. Tetapi nanti saya akan berikan kuliah tambahan. Nah, untuk pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan format warna. Akan tetapi saya tidak akan terlalu banyak istilahnya menjabarkan mengenai warna karena akan istilahnya sulit dalam arti teman-teman apabila saya menjelaskan mengenai warna itu ketakutan saya adalah teman-teman menjadi sulit memahaminya gitu. Jadi dalam perkuliahan ini, dalam materi ini saya ada mencantumkan beberapa video yang memperkuat penjelasan saya di pertemuan kita kali ini. Seperti itu. Di pertemuan sebelum-sebelumnya juga saya sudah menjelaskan, sudah ada menyinggung mengenai warna di komponen, kalau tidak salah saya sudah jelaskan di komponen desain grafis, itu ada menyinggung masalah warna terang dan gelap, dan saya sudah jelaskan juga dan sudah mencontohkan juga beberapa contoh desain gitu ya, yang menyinggung soal warna. Oke, jadi warna di sini itu dikatakan sama dengan sifat cahaya yang dipancarkan seperti itu. Jadi warna itu dapat kita definisikan secara objektif atau secara fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan. Warna itu dapat terlihat karena panjangnya gelombang sesuai dengan istilahnya sesuai dengan spektrum cahaya yang dapat ditangkap mata kita. Jadi terkadang kita walaupun warnanya sama, tetapi belum tentu kita itu istilahnya dapat menyimpulkan warna tersebut adalah warna yang dimaksudkan seperti itu. Jadi ada istilahnya masing-masing orang punya pandangan dan cara melihat warna seperti itu. Jadi cahaya yang tampak oleh mata itu merupakan salah satu bentuk pancaran dalam arti di sini pancaran warna ya. Jadi kalau teman-teman satu itu berada di bawah pohon misalnya, nah teman-teman yang satunya itu berada di lapangan luas tanpa ada pohon. Nah tentu kalau kita tunjuk satu objeknya, rumah misalnya, rumah yang ada di depannya, tentu pandangannya akan berbeda-beda. Semua itu bergantung oleh sinar cahaya matahari yang sedang menyoroti bangunan tersebut. Jadi warnanya bisa berbeda-beda. Mungkin yang satu itu kena gradasi seperti itu, jadi kena bayangan atau seperti itu. Jadi agak lebih gelap warnanya, itu sangat memungkinkan saja. Nah, kenapa saya mencontohkan hal tersebut? Karena pada desain grafis dan untuk kita implementasikan misalnya dalam software gitu, saya lebih sering menggunakan CorelDRAW. Nah, kalau di CorelDRAW itu dia warnanya itu banyak sekali istilahnya kode. Jadi itu yang harus teman-teman pahami seperti itu. Karena kan kita desain itu tentu berdasarkan dengan apa yang
kita inginkan, jadi sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi itu udah istilahnya udah feeling yang main kalau kita sudah masuk dalam tahap pewarnaan dari desain yang kita buat seperti itu. Jadi proses terlihatnya warna itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu dikarenakan adanya cahaya yang menimpa di satu benda gitu, dan benda tersebut memantul cahaya ke mata kita sehingga terlihatlah warna. Nah, itu yang dapat saya ilustrasikan seperti itu. Begitu juga di apabila kita punya desain gitu, kita bikin desain di Corel. Nah, itu kita juga dapat menimpa warna itu dengan warna yang lainnya gitu. Jadi misalnya satu bidang desain atau ada satu persegi, nah kita ingin masukin warna yang berbeda dalam satu ruang. Nah, itu yang dimaksud saya di sini, itu tergantung dengan sudut pandang yang istilahnya kita inginkan gitu. Jadi desain kita itu mau warnanya seperti apa itu tergantung dari mata si desainer itu maunya seperti apa gitu. Karena belum tentu kalau misalnya saya desain tiba-tiba saya berpikir bahwa ini warnanya sudah bagus, terus ada teman saya bilang warnanya itu agak kurang gitu. Nah, itu kan tergantung pandangan masing-masing ya, tetapi pada dasarnya warna itu tergantung pada siapa yang mendesainnya, seperti itu ya. Dan warna itu juga mampu gitu. Dengan warna mungkin sebelumnya kita sudah membuat sketsa, tetapi dengan warna kita juga dapat membuat objek yang kita jadikan desain itu terlihat nyata gitu. Jadi contohnya mungkin warna hijau itu untuk menggambarkan daun gitu, menggambarkan rumput, biru itu untuk langit, seperti itu. Jadi warna dalam hal ini itu mengacu pada sifat-sifat alami dari objek tertentu, misalnya padat, cair, jauh, dekat, seperti itu. Jadi ada terkadang kalau kita berbicara cara mendesain itu tentu tidak ada batasannya seperti apa, tetapi untuk perkuliahan kita saya tidak ingin terlalu jauh, kita istilahnya kita memandang mengenai desain itu terlalu jauh. Itu menurut saya susah juga, karena saya juga dulu belajar sendiri dalam arti butuh istilahnya butuh feel. Jadi teman-teman kalau mendesain, memberi warna itu harus sekreatif mungkin sesuai dengan kepribadian kita. Jadi sesuai rasa gitu. Jadi kalau kita mau desain terus tiba-tiba sudah jadi sketsa, tiba-tiba terus kita mau masuk ke tahap pewarnaan, tetapi kita merasa oh ini desainnya kurang gitu, jadi kalau di warna juga bakal sulit gitu. Nah, itu terkadang hasilnya juga belum tentu baik seperti itu. Jadi harus memang kalau mau desain yang abstrak itu memang harus tergantung pada diri kita masing-masing. Beda hanya kalau misalnya kita desain karangan bunga. Nah, itu karangan bunga itu bisa didesain kapanpun tanpa harus istilahnya kita tinggal mengambil objek-objek, misalnya format-format gambar, ucapan, bunga itu dari Google, terus kita ubah formatnya menjadi vektor, kemudian kita lakukan pewarnaan, itu sesuai kita lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya juga kalau teman-teman pengen desain baju
kaos gitu. Nah, itu tentu kan ada warna dasarnya. Sebelum diwarnai tentu harus ada sketsa dari baju yang ingin, atau kaos atau kemeja yang ingin kita buat. Nah, baru tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, yang mau saya perkenalkan di sini adalah macam-macam warna yang ada. Nah, banyak sekali warna yang ada di istilahnya di software atau perangkat-perangkat desain itu banyak sekali gitu. Tentu saya tidak akan membahas semuanya, tetapi saya ingin teman-teman fokus saja ke dua hal yang saya warnai merah ini, karena akan saya jelaskan. Dan nanti di video, ada beberapa video yang saya masukin di PowerPoint ini, itu mencerminkan kedua hal ini. Itu tentu hal ini, kedua pewarnaan ini, jadi cara istilahnya metode pewarnaan ini atau sistem warna ini, itu yang paling sering digunakan termasuk saya. Jadi saya sering menggunakan RGB color system seperti itu. Itu kalau saya, karena warnanya lebih adiktif, jadi lebih keluar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin poster, itu gunakan warnanya RGB seperti itu. Atau mau di print, teman-teman punya desain untuk bikin sampul buku itu misalnya, teman-teman mau print itu, saya lebih sarankan teman-teman untuk menggunakan RGB color system gitu, dalam melakukan pewarnaannya, karena akan lebih hidup gitu. Tetapi kalau teman-teman yang lebih suka dengan warna-warna yang soft, warna-warna yang istilahnya ke arahnya itu natural gitu, lebih cocok ke proses color system. Oke. Yang pertama itu adalah CMYK color system gitu. Saya sebutnya CMYK ya, karena sebenarnya itu adalah singkatan warna adalah cyan, magenta, yellow, black gitu. Nah, itu singkatannya seperti itu. Tetapi teman-teman bisa menyebutnya sebagai proses color system saja. Memang warna ini itu jarang ya, maksudnya bukan berarti tidak pernah digunakan oleh seorang desainer atau kita gitu. Sebagai saya terutama, saya itu jarang menggunakan cyan, magenta, yellow, black ini sebagai gabungan dari warna yang ingin saya munculkan di desain saya. Itu jarang ya kalau saya, karena sistem warna ini itu biasanya juga sering disebut sebagai istilahnya model warna berbasis pengurangan sebagian objek gelombang cahaya. Jadi memang warnanya agak soft gitu. Jadi memang istilahnya agak dikurangi ketajaman warnanya. Jadi untuk memproduksi gambar agar dapat dicapai hasil yang relatif sempurna, dibutuhkan sedikitnya istilahnya memang diperlukan penyesuaian-penyesuaian lainnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah RGB color system. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman sudah ada desain, misalnya nanti saya punya rencana itu habis UTS kita ada praktikum gitu. Praktikum mengenai desain grafis dengan menggunakan software, entah itu Corel atau menggunakan Canva. Jadi
saya akan melihat mana yang lebih mudah untuk teman-teman pahami dulu, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu punya satu objek itu ingin diwarnai, itu teman-teman bisa pilih itu ada kodenya. Jadi banyak sekali kode warna itu berbeda gitu antara RGB dan proses color system. Nah, jadi RGB ini adalah warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum yang saya jelaskan tadi. RGB ini terdiri dari warna merah, hijau, dan biru. Jadi sesuai dengan singkatannya ya, ada red, green, and blue. Jadi RGB gitu. Jadi pencampuran dari 3 warna ini dengan jumlah yang sama akan menghasilkan warna putih. Ya, benar, putih. Jadi ada beberapa kombinasi yang akan menghasilkan warna-warna sekunder gitu. Jadi kalau misalnya kita ada presentasi nih. Nah, seringkali kalau presentasi kan saya ada istilahnya tampilkan template-template yang lumayan istilahnya warnanya ngejreng gitu. Nah, itu menggunakan RGB. Jadi akan sangat baik secara visual ya kalau misalnya teman-teman ingin mempresentasikan hasil desain teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman ikut lomba gitu, pengen terlihat bagus desainnya, itu sangat disarankan untuk menggunakan warna RGB ini. Jadi ada kode-kode yang istilahnya termasuk dalam lingkungan atau lingkup warna RGB gitu. Mungkin warna RGB ini tidak hanya digunakan oleh desainer yang menggunakan misalnya mungkin Corel atau Photoshop atau Canva saja, tetapi dalam membuat website, dalam membuat mungkin game designer. Jadi kok teman-teman yang main game itu warnanya terang-terang, itu misalnya warnanya tajam gitu, itu menggunakan RGB ini dalam develop game tersebut gitu. Ada juga website. Nah, itu lebih cenderung penggunaan warnanya menggunakan ini. Karena lebih tajam dan lebih enak saja gitu dilihat. Seperti itu. Oke, nanti di dalam video ini ada beberapa slide yang akan saya skip karena ketakutan saya adalah ketika kalau saya memutar video yang saya sisipkan di dalam PowerPoint ini, takutnya nanti kena semacam istilahnya melanggar hak cipta gitu. Jadi video saya bisa di take down. Jadi nanti teman-teman tidak bisa lihat video saya malah. Karena agak sulit ya sekarang untuk istilahnya memutarkan video dari sumber lainnya di YouTube karena kan terkena istilahnya atau yang disebut dengan melanggar hak cipta video yang sudah terupload sebelumnya gitu. Jadi saya harus berhati-hati seperti itu ya, karena takutnya teman-teman tidak bisa kuliah. Jadi setelah ini akan ada video, teman-teman lihat semua video itu, ada 4 video di dalam slide selanjutnya. Saya minta teman-teman pahami betul-betul. Memang videonya berbahasa Inggris, tetapi saya rasa teman-teman paham karena pada dasarnya video tersebut memperlihatkan perbedaan antara kedua sistem warna ini gitu. Bedanya seperti apa. Jadi yang saya bilang tadi, yang satu soft, yang satu lebih tajam gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa melihat, dan ada di video ini juga memperlihatkan bagaimana proses pewarnaan menggunakan
software CorelDRAW seperti itu. Saya harap nanti saya bisa ajarkan ke teman-teman, tetapi memang mungkin metodenya akan lebih simple ya gitu. Jadi saya ingin tuh teman-teman bisa paham saja dulu gimana cara menggunakan Corel, cara menggunakan Canva seperti itu. Begitu nanti saya akan kirim file evaluasi. Jadi teman-teman nanti aturannya tetap sama dalam melakukan pengisian absen. Jadi teman-teman harus terlebih dahulu mengisi evaluasi dari saya. Setelah itu teman-teman boleh melakukan absen. Sebenarnya tidak banyak yang kita istilahnya tidak banyak yang kita bicarakan pada hari ini, karena saya tidak ingin membahas semua mengenai warna. Saya ingin teman-teman fokus kedua hal ini saja agar lebih memudahkan teman-teman gitu. Memang dalam mendesain itu untuk memulainya itu sangat sulit, karena yang saya rasakan dulu seperti itu. Terlebih saya dulu belajarnya sendiri, belajar sendiri, utak-atik sendiri, jadi istilahnya dapat feel-nya sendiri. Karena dalam desain itu hanya permainan tata letak dan warna saja menurut saya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa memikirkan tata letak di dalam pikiran teman-teman dan warnanya akan seperti apa, maka sebuah desain itu akan lebih gampang untuk istilahnya untuk dibuat gitu. Seperti itu. Ya, ini video pertama.
Di video kedua, dan ini
ketiga, ini video Investi- keempat.
Oke, mungkin itu saja. Saya minta nanti teman-teman benar-benar tonton videonya, karena akan ada evaluasi dari saya. Jadi saya minta teman-teman untuk istilahnya jujur gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di luar perkuliahan ini. Maksudnya bukan di luar perkuliahan ini sih, di luar topik ini. Jadi mungkin dalam mengerjakan evaluasi atau tugas dari saya harap teman-teman serius. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta teman-teman jujur. Dan yang ketiga, saya harap teman-teman menghargai sumber yang teman-teman gunakan. Dalam hal ini, menghargai di sini adalah setiap teman-teman mengerjakan tugas dari saya dan mengambil sumber dari internet atau dari Google atau dari jurnal atau dari website resmi gitu, cantumkan sumbernya. Jadi jangan berargumen saya tahu sendiri gitu. Jadi ya jangan seperti itu, karena pada dasarnya saya tidak melarang teman-teman untuk memunculkan sumber dari luar, tetapi harus dengan aturan yang jelas, aturan yang baik dalam istilahnya mengambil sumber referensi. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman akan istilahnya dalam mengambil sumber itu memilih mengambil dari Wikipedia atau dari Blogspot, karena pada dasarnya menurut saya Wikipedia dan Blogspot itu adalah istilahnya pemikirnya banyak, penulisnya banyak, argumennya banyak, tergantung beda-beda siapa yang dapat memperbarui argumennya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Wikipedia. Begitu juga di Blogspot. Blogspot itu argumen seseorang yang menulis di blognya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman kalau misalnya perihal desain, teman-teman bisa lihat YouTube saja deh. Nah, lihat YouTube. Ataupun kalau misalnya ada tugas sumbernya seperti itu, teman-teman sangat saya sarankan teman-teman mengambil dari jurnal atau sumber-sumber terpercaya. Oke, kalau dari YouTube terlalu sulit untuk teman-teman memilih, jadi saya sempitkan saja bahwa saya ingin sumbernya itu berasal dari jurnal atau website resmi, seperti itu. Jadi mulai sekarang saya sudah istilahnya mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Jadi tidak sembarangan ambil gitu. Banyak mungkin sumber yang valid atau website-website resmi yang membahas mengenai desain gitu. Itu ada. Jangan mengambilnya dari Blogspot. Saya tidak menyarankan seperti itu. Seringkali kalau beberapa mahasiswa mungkin mulai sekarang sudah saya tekankan bahwa kalau misalnya ada Blogspot atau Wikipedia gitu, akan saya kembalikan evaluasinya dan saya suruh benerin lagi. Ini saya sudah mulai arahnya ke sana. Pertemuan awal-awal ada referensi tersebut, oke lah, saya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu mempermasalahkan, tetapi saya berpikir kapan lagi saya bisa memberikan istilahnya pandangan yang baik kepada teman-teman, seperti itu. Jadi ini kan kita sudah mulai kuliah aktif ya, jadi tidak ada lagi masa-masa transisi, jadi semua sudah aktif belajar, sudah masuk perkuliahan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 kalian sudah UTS, begitu. Jadi nanti akan ada evaluasi. Pertama, kerjakan evaluasinya, kirim ke saya, dan ingat, jangan lupa cantumkan sumbernya, dan sumber itu harus berasal dari
referensi-referensi yang terpercaya seperti jurnal, buku atau e-book seperti itu, dan website resmi ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini mengenai warna, karena pada dasarnya ini hanya mereview saja dari hasil pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Cuman pertemuan sebelumnya itu lebih ke komponennya seperti apa gitu, prinsipnya seperti apa. Jadi arahnya lebih ke sana. Oke, itu saja teman-teman. Saya harapkan tetap semangat, selalu jaga prokesnya, jaga kesehatannya. Ingat, jangan menunda evaluasi dari saya, nanti teman-teman lupa. Jadi evaluasi saya kasih waktu itu maksimal hari Kamis depan, itu sudah harus dikumpulkan kepada saya. Jadi jangan pas hari Jumat juga mau kuliah, hari Jumat juga baru kirim evaluasi, hari Jumat juga baru absen. Saya tidak mau itu. Jadi maksimal teman-teman bisa absen itu sampai hari Kamis depan. Lebih itu teman-teman kumpulkan, jangan salahkan saya kalau teman-teman saya tidak izinkan untuk absen. Seperti itu ya. Jadi teman-teman disiplin lah. Kita sama-sama disiplin seperti itu. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti WhatsApp saya saja. Dan nanti apabila saya juga ada tambahan, saya akan informasikan ke WhatsApp group. Oke, begitu saja. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua.